Saya ingin bertanya kepada saudara, kalau memang saudara sudah tahu bahwa Putri Chandrawati itu dilecehkan bahkan diperkosa oleh Yosua, kenapa saudara tetap membiarkan dia pergi bersama Yosua ke Duren 3? Tadi juga saudara sudah mengatakan bahwa semua orang yang dari luar kota itu pasti akan isolasi mandiri. Putri Chandrawati dan Yosua sama-sama di luar kota pasti akan isolasi mandiri berdua, atau paling tidak dengan ajudan-ajudan yang lain. Tapi kenapa saudara membiarkan itu? Padahal saudara sudah tahu bahwa istri saudara yang saudara katakan di persidangan lain lalu dia adalah cinta pertama saudara, kok dibiarkan bersama dengan pemerkosa untuk berdua atau bersama-sama dengan yang lain dalam satu rumah yang sama? Ini saya ingin memperdalam ini, apa yang ada di benak saudara pada saat itu? Saya sudah sampaikan bahwa setelah mendengar penjelasan istri saya itu, saya tidak bisa berpikir yang jernih waktu itu. Sehingga langkah pertama saya harus memanggil ajudan yang bertanggung jawab. Kemudian terkait dengan dia pergi, kemudian merangkap isolasi dengan Yosua kembali, itu saya tidak tahu. Saya sudah jelaskan bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu sudah biasa mereka lakukan. Ferdy Sambo jawab rentetan pertanyaan jaksa soal kejelasan ada tidaknya pemerkosaan pada Putri Chandrawati. Ferdy Sambo mengatakan pada saat itu yakin bahwa pemerkosaan yang disampaikan Putri benar adanya. Keterangan tersebut disampaikan Sambo ketika jaksa cecar pertanyaan di sidang pemeriksaan terdakwa Ferdy Sambo dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Sidang kasus Ferdy Sambo kembali digelar pada Selasa, 10/1. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan terdakwa pembunuhan Brigadir J atau Yosua, Ferdy Sambo. Sambo jalani pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan. Sambo merupakan satu dari 5 terdakwa pembunuhan berencana Yosua di rumah dinasnya di Duren 3. Di pekan yang sama, sang istri Putri Chandrawati juga akan jalani pemeriksaan sebagai terdakwa. Kalau itu yang terjadi seperti itu, yang seperti inilah yang saya sampaikan di persidangan. Baik. Jadi jangan saya seolah-olah membiarkan istri saya untuk pergi lagi. Kondisi akan berbeda, pasti akan berbeda. Kondisi saya waktu itu bagaimana jika seandainya terjadi pada ataupun siapa yang berbeda. Tapi saudara tahu ya bahwa Yosua juga pasti akan isolasi mandiri bersama. Saya sudah tidak terpikirkan itu lagi. Tidak terpikirkan. Baik. Saudara juga tadi sempat mengatakan bahwa kepada Ricky dan juga Richard untuk backup. Ini saya ikuti versi saudara. Selama Anda menjabat sebagai Kadif Propam, ini kan ya kita semua sudah tahu bahwa ini adalah polisinya polisi. Kewenangan Anda luar biasa terhadap penanganan terhadap polisi. Pernahkah ada ajudan yang melawan? Sampai saudara mengatakan kepada Ricky dan Richard, kalau Yosua melawan, backup saya. Pernahkah sebelumnya ada yang melawan? Kok sampai terbersit di pikiran Anda ada pemikiran seperti itu? Tidak pernah ada yang melawan. Nah, Cuma makanya ini kondisi berbeda. Harus dipahami bahwa ada perbuatan yang dilakukan oleh Yosua terhadap istri saya, sehingga saya harus meminta backup apabila ada sesuatu yang terjadi pada saat saya konfirmasi. Itu yang ada dalam pemikiran saya. Sementara itu, Baradae atau Richard Eliezer akan hadapi sidang tuntutan atas keterlibatannya dalam pembunuhan Yosua. Sidang pemeriksaan terdakwa jadi kesempatan terakhir bagi Ferdy Sambo menyampaikan keterangan. Setelah ini, sidang akan lanjut ke tahap pembacaan tuntutan. Ferdy Sambo dengan menahan air mata menjelaskan tentang bagaimana istrinya, Putri Chandrawati, diperkosa oleh Brigadir Pol Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dalam persidangan. Ferdy Sambo yang hadir sebagai saksi mengaku kaget dan tidak bisa mengendalikan emosi saat mendengar detail perlakuan Brigadir J terhadap istrinya. yang diceritakan adalah pemerkosaan. Anda kemudian mengatakan juga kepada Ricky dan Richard, ibu dilecehkan. Pada saudara sudah tahu bahwa itu adalah pemerkosaan.
pada saat di Duren 3, saudara mengatakan kepada Yosua bahwa kamu telah berbuat kurang ajar sama ibu. Kenapa tidak langsung saja bilang pemerkosaan? Saya jadi berpikir, ini ada atau tidak keadaan ini? Karena selaku seorang penyidik, Anda itu sudah naluri alamiah untuk mengatakan mana yang pemerkosaan, mana yang bukan. Tapi kosakata yang berubah-ubah inilah yang akan saya tanyakan. Mengapa demikian? Karena saya penyidik lama, saya yakin bahwa pemerkosaan itu ada. Kemudian saya menyampaikan itu pelecehan untuk biar jangan terlalu malu istri saya ini. Itu aja.